Nih Pak, nih, aduh, halamannya. Nah ini ya, ini buku. Ini di sini ada yang jelaskan tentang roh nih. Ini cermin Allah ya, perenungan melihat Allah dalam kajian Apofatika para Bapak Gereja Timur ya, dari Romo Yohanes Bambang C. Wicaksono ya, Basilius Andre, khususnya ini Ortodoks Gereja Surabaya. Oke ya, Sentro Surabaya. Ini saya bukakan halamannya ini ya. Ini menjelaskan tentang roh ya dari perspektif Alkitab. Bentar ya. Ini jadi di buku ini ya teman-teman ya, ini menjelaskan tentang teologi Alexandria, teologi Bizantium ya. Terus ini di bab yang ke-9 ini ada yang menjelaskan tentang Gregorius Palamas ya, esensi dan energi. Nah ini kita cari ya, halaman 117 ya, betul nih, saya bukakan ya. Nah karena Bapak nanti kalau salah mendefinisikan nanti akan campur-campur antara jiwa dengan roh, itu akan campur-campur padahal definisinya berbeda. Bentar, 117. Nah ini Gregorius Palamas ya, esensi dan energi. Jadi ini yang seringkali aku jelaskan ya, definisi dari roh Allah itu enggak cuman energi tapi juga bicara tentang esensi. Bentar ya, saya bukakan langsung di poinnya aja. Ini nih. Nah tuh, tak cabut dulu, saya lagi charger. Nah ini ya, menurut Gregorius Palamas ya, ini abad 4 ya kalau nggak salah ya, teman-teman nanti bisa cek lagi ya. Sifat ilahi di saat yang sama itu dapat dipahami dan tidak dipahami. Kita dapat mengambil bagian dalam sifat ilahi, tetapi juga hal itu tetap tidak dapat dijangkau secara penuh. Kita harus menegaskan kedua hal ini dan tetap menjaga pertentangan ini. Di sini ini bahasanya agak berat ya, tapi kalau memahami ya syukur ya kalau paham. Di sini kita membuat kesimpulan dengan menegaskan antara esensi dan energi, bahwa terang atau rahmat ilahi yang mengilahikan itu bukanlah esensi tetapi energi, suatu kuasa dan karya Tritunggal. Perbedaan antara esensi dan energi ini tidak pernah membeda-bedakan keilahian sebagaimana tuduhan orang-orang barat yang menilai dengan cara pandangan filsafat Yunani, sehingga menyimpulkan Palamas mengajarkan sesuatu bentuk filsafat Yunani ya. Energi dan esensi ini bukanlah dua bagian Allah, tetapi dua perspektif dari keberadaan Allah di dalam dirinya dan di luar dirinya. Jadi kalau yang di dalam diri Allah itu bicara tentang esensi, ketika bicara di luar dari energi Allah, di luar dari diri Allah itu bicara tentang energi, begitu ya. Sehingga ini menjelaskan ya, di bawahnya ini, yaitu yang jauh dan tidak tersentuh transenden, tetapi telah menyatakan dirinya dekat dan dapat diketahui manusia, itu artinya imanen. Seperti dogma Tritunggal ya, esensi dan energi ini tidak mengurangi atau menambahkan apa-apa tentang Allah ya. Jadi kalau bicara tentang tubuh kita itu dihidupi, itu jelas dengan energi Allah, itu yang dikenal sebagai roh manusia ya Pak ya. Ya. Nah tetapi apa yang Anda tadi jelaskan, terdapat beberapa roh. Nah ini jadinya rancu. Makanya definisi roh itu apa? Kalau Muslim sendiri, kalau mau berpatokan sama Al-Quran ya, di dalam surah Al-Isra ayat 75 itu Muhammad itu pernah ditanya oleh orang-orang Yahudi terkait apa itu roh, dan Muhammad nggak bisa jawab. Akhirnya Muhammad bikin ayat mengenai roh
itu hanya Tuhan saja yang tahu tentang itu, adalah urusan Tuhanku. Intinya Muhammad gak bisa jawab lah di situ. Padahal udah ditunggu 15 hari loh. Muhammad bilangnya besok saya jawab. Contoh gini, andainya kita andainya kita bedanya roh sama jiwa Pak ya. Biar nggak campur-campur tadi saya jelaskan. Enggak, saya mau minta penjelasan ini. Seandainya kita marah, otomatis yang marah itu tadi kan roh jahat gitu maksudnya. Nah, kan ada lagi roh suci, roh baik maksudnya gitu. Yang marah itu ya jiwa kita Pak, kan kita punya pikiran ya. Nah, bagaimana bersamaannya antara bagaimana gini ya, berpadunya antara tubuh Anda, pikiran Anda atau jiwa, dan juga roh Anda yang menghidupi Anda, itu kita nggak bisa nih. Contoh daging nih ya, Anda ngeliat sapi kan, itu kan ada dagingnya tuh, udah dipotong itu kan daging. Tapi kok itu dia udah mati, udah nggak ada rohnya, berarti dia juga nggak bisa bergerak ya. Karena udah meninggal, jadi jiwanya juga nggak ada, itu hanya dagingnya saja. Nah, ketika dia hidup, itu kita ngelihat ada daging sapi, dia hidup artinya dia punya roh, dia bisa bergerak, dia punya naluri, artinya dia punya pikiran gitu ya, atau punya jiwa gitu, tapi jiwa binatang ya itu. Nah, begitu juga manusia punya pikiran, punya jiwa. Ketika jiwanya itu jahat, ya maka akan mengeluarkan sifat-sifat yang buruk. Bukan roh jahat ya, itu yang menghidupi. Bukan roh jahat ya. Kalau yang makanya tadi dibahas ada dua hal ya, antara roh itu adalah esensi itu bicara tentang hakikatnya roh itu yang adalah esensi dari Allah itu, yaitu roh Allah. Ini misalnya kalau saya bahas nanti Anda kan nggak ngerti tentang kekristenan ya. Jadi ketika Allah itu memberikan manusia kehidupan, itu tidak lain tidak bukan bicara tentang energi yang ada di dalam dari Allah, yang berasal dari roh Allah itu. Dan juga roh Allah itu merupakan ketika diutus ke dunia itu bicara tentang Roh Kudus yang mengutus, yang kemudian berbicara atau menyertai manusia, yang membimbing. Makanya di dalam Alkitab sendiri Roma 8 ayat 26 dikatakan bahwa Roh Kudus itu turut mendoakan kita, turut membantu kita dalam berdoa untuk menyampaikan keluh kesah. Jadi yang menyertai manusia, yang kemudian menegur ketika manusia itu salah gitu. Itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang percaya. Makanya ada yang namanya baptisan. Jadi berbeda ya antara Roh Kudus dengan naluri manusia, itu berbeda. Nah, itu bisa dipahami ketika Anda menjadi orang yang percaya. Kalau, ya kan, itu bisa dirasakan. Inilah mungkin Roh Kudus seperti roh suci, dalam artian mereka di dalam tubuh kita itu tahu mana yang benar, mana yang baik. Dia tidak mau. Nah, itu yang menyertai. Apa ya, selalu positif lah gitulah maksudnya. Mungkin seperti mungkin. Ya, karena dari Roh Kudus itu, ya dari Roh Kudus yang membimbing kita, maka itulah kemudian dikatakan dalam Alkitab ya, 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan ujilah setiap roh, apakah itu yang baik atau yang buruk. Karena yang kemudian kita lakukan itu juga menginterpretasikan kita itu nanti mau hidup atau mati. Nah, jadi ada relasi antara esensi Allah dengan energi Allah. Energi Allah bicara tentang yang menghidupi kita. Kalau kita kemudian nggak menginterpretasikan apa yang dikehendaki oleh esensi Allah itu tadi, yaitu Roh Kudus itu yang satu dengan Allah yang Esa itu, ya maka kita akan mati dalam dosa itu. Kita akan terpisah dengan Allah. Nanti di hari kebangkitan akan terpisah. Contoh orang-orang yang menolak ya Yesus sebagai jalan untuk mencapai kepada kebenaran itu. Nah, maka dia akan terputus, tidak akan bangkit ya, atau akan terpisah nanti akhirnya gitu di hari kebangkitan itu. Itu ngerti ya Pak ya? Jadi itu tadi. Makanya saya itu kalau misalkan Bapak tadi bicara roh, sebetulnya Bapak lagi bicara relasi antara roh yang adalah energi dengan esensi.
tetapi kalau nggak dipahami satu persatu, nanti kalau campur aduk jadinya aneh. Nah, tapi begini Pak, Bapak ini mengimani adanya Tuhan itu menurut siapa? Menurut Bapak sendiri atau menurut kitab suci yang berlandaskan fakta? Tapi kalau tadi Bapak udah bilang itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, itu bukan fakta. Lalu kenapa Bapak masih mempercayai itu? Ya saya percaya ke situ kalau saya. Ya, landasan Bapak percaya itu apa? Gini, saya rela kata-kata dari Allah itu kan apa ini? Jelas sifatnya welas asih, sifatnya Rahman Rahim, kasih sayang kan gitu. Lah, sedangkan tubuh saya di sini saya cari dalam kepribadian, dalam arti pikiran, itu kan ada budi pekerti juga, kan gitu. Saya relas di situ. Terus kita merelas lagi, kalau kita mati kan itu cuma jasad kita kan berasal dari apa ya? Sari-sari bumi. Makanya kalau sudah rohnya pergi dari tubuh kita kan kembali lagi ke bumi lagi kan gitu. Jadi otomatis rohnya inilah yang nantinya kemana gitu. Rohnya kembali ke bumi lagi? Ke bumi lagi. Maksudnya Pak, roh kembali ke bumi? Masuk tanah gitu? Kan raga kita. Berarti asalnya roh itu dari tanah? Bukan gitu yang saya maksud. Dari bumi? Raga kita kan berasal dari sari-sari bumi, itu enggak? Raga, oke, Anda mau bilang tubuh itu dari debu dan tanah, begitu kan? Terus ada konsepnya Adam gitu, terus karena bisa hidup kan ada roh di dalam tubuh kita, jadi jadinya manusia kan gitu. Kalau roh tadi kalau rohnya sudah ada. Kalau gini Pak, biar lengkap ya, bisa hidup ya karena manusia itu memiliki tubuh, punya jiwa, punya roh itu ya. Terus ya kalau rohnya sudah keluar, ibaratnya bosen dengan di raga kita sudah bosen ibaratnya, rohnya mau keluar. Nah tinggal raga, tinggal mayat kan gitu. Kan kembali lagi ke tanah mayatnya kan jelas. Mayatnya kembali ke tanah, terus rohnya kembali kemana? Makanya itu saya itu mencari ke situ gitu loh. Bapak tadi bilang rohnya kembali ke tanah, jadi bingung saya. Terus yang benar rohnya kembali ke siapa? Tanah. Saya mempercayainya roh nggak kembali ke tanah, soalnya yang kembali ke tanah itu jasadnya bukan roh. Oke, sekarang rohnya kembali ke siapa? Ya makanya itu saya itu mencari itulah gitu loh. Bahkan ayatnya Pak. Oke. Saya kasih ayatnya ya, Pengkhotbah 12 ayat 7. Bentar tak bukakan Alkitab ini. Kalau orang Kristen ngerti Pak. Nih, bentar ya, ini saya bukakan Alkitab. Kemana gitu loh. Iya. Ini tak bukakan. Saya itu pengen mencari ilmu gitu loh. Berbuat pengalaman. Iya Pak Gusti. Kita bisa jelaskan Bapak kemana kita setelah mati Pak. Nih ya, nih di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan ini Pak. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Betul ya Pak ya? Tadi kan Bapak bilang gitu kan? Tubuh kita kan kembali pada tanah kan? Iya, kembali. Betul? Betul. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah makanya orang Kristen Pak, ketika tidur itu sebetulnya menyerahkan kehidupannya ya, roh itu kepada Allah. Itu ketika berdoa itu begitu. Saya bisa tunjukkan ini ada dalam buku doa ya. Iya, saya paham. Gitu. Saya walaupun udah mempelajari ke arah situ, dari pengetahuan saya, dari saya nonton film cerita ataupun dari Mahabharata, dan itu memang seperti itu, memang seperti itu.